Nah, saya tersinggung ketika ada salah seorang tokoh yang memang dia getol mengusung radikalisme, mengusung khilafah dan sebagainya. Memang salah satu gestur dari gerakan-gerakan mereka adalah berusaha untuk membelokkan sejarah. Dan kali ini dia ingin berusaha membelokkan sejarahnya Bung Karno. Memang polanya kelompok-kelompok kanan yang berusaha ingin menumbangkan Pancasila ini kan memang selalu berusaha mendegradasi Pancasila. Dan dia selalu membawa sejarah-sejarah masa lalu sebagai referensi paling ideal untuk diwujudkan hari ini sebagai alat untuk menghantam Pancasila. Makanya ketika ada orang berusaha untuk mengutak-atik Pancasila termasuk sejarah bagaimana Bung Karno itu bergerak dalam tataran sebagai penggali Pancasila, saya sangat tersinggung. Saya itu paling gerah gitu ya kalau ada orang berusaha untuk membelokkan sejarah gitu ya. Kita semua tahu bahwa Bung Karno ini adalah penggali Pancasila. Dia juga founding father yang meletakkan dasar Pancasila sebagai filosofi Grundslag bangsa Indonesia. Dan ya dasar negara. Dia juga merupakan filosofi bangsa. Dia beyond. Dia melebihi dari apa yang sudah diletakkan dalam berbagai dasar undang-undang dan sebagainya. Makanya kalau kita mau bertanya kok Pancasila tidak disebutkan dalam satu undang-undang apapun bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, kan itu pertanyaan banyak orang. Ya karena memang satu filosofi Grundslag itu memang tidak harus dituangkan dalam undang-undang karena ini beyond dari berbagai undang-undang itu. Ya memang itu akan menjiwai semua produk-produk politik, produk-produk sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Nah, saya tersinggung ketika ada salah seorang tokoh yang memang dia getol mengusung radikalisme, mengusung khilafah dan sebagainya. Memang salah satu gestur dari gerakan-gerakan mereka adalah berusaha untuk membelokkan sejarah. Dan kali ini dia ingin berusaha membelokkan sejarahnya Bung Karno yang jelas-jelas tidak terbantahkan bahwa beliau ini adalah merupakan starting point dari pergerakan bangsa ini mulai dari zaman perjuangan sampai kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Itu tidak bisa diganggu gugat karena ya ini sudah exact gitu, jadi sudah pasti. Nah, tapi kemudian ada beberapa kelompok yang memang polanya kelompok-kelompok kanan yang berusaha ingin menumbangkan Pancasila ini kan memang selalu berusaha mendegradasi Pancasila. Dan dia selalu membawa sejarah-sejarah masa lalu sebagai referensi paling ideal untuk diwujudkan hari ini sebagai alat untuk menghantam Pancasila. Makanya ketika ada orang berusaha untuk mengutak-atik Pancasila termasuk sejarah bagaimana Bung Karno itu bergerak dalam tataran sebagai penggali Pancasila, saya sangat tersinggung di situ karena satu ya poinnya saya meyakini betul bahwa bangsa ini sampai sekarang menjadi negara yang utuh dengan 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, dan puluhan agama beserta sekte-sektenya dengan ratusan juta penduduk ini bisa menjadi satu kesatuan negara yang utuh itu ya karena Pancasila. Saya nggak bisa diutak-atik gitu. Ini adalah kesaktian Pancasila. Nah, menurut dari Cak Islah sendiri, apakah ada cerita menarik di balik antara Bung Karno ini dan nilai-nilai keberagaman seperti itu, Cak? Ya jelas kalau Bung Karno sebagai peletak dasar ya, sebagai penggali dari Pancasila dan kemudian dia berembuk dengan tokoh-tokoh nasionalis, dengan tokoh agama dari berbagai organisasi agama termasuk NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Lalu dia berembuk bahwa disitulah ditemukan berbagai hal bahwa negara ini tidak boleh mengedepankan satu ego sektoral saja. Betul. Ada usulan misalnya adanya syariah yang harus dimasukkan seperti Piagam Jakarta misalnya. Ini kan juga Bung Karno kekeh di situ tidak boleh ada usulan-usulan yang sifatnya sektarian atau sifatnya primordial karena kalau tidak bangsa ini sampai hari ini mungkin masih berperang dengan sesama anak bangsa kalau tidak ada kekuatan Bung Karno di situ. Dan ketika Bung Karno juga memerintah menjadi presiden pun Bung Karno betul-betul menjadikan sebagai semua perbedaan ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Indonesia sebagai melting pot dari berbagai perbedaan itu tapi tetap menjadi satu tiang utama adalah ya Bhinneka Tunggal Ika itu tidak bisa kita pungkiri. Artinya
apa yang kita rasakan hari ini ya dibanding dengan negara-negara lain yang masih berkecamuk soal primordial, soal tarik-menarik kepentingan politik dan sebagainya yang kemudian berujung konflik, ini semua adalah berkahnya Bung Karno gitu, berserta para ulama dan para tokoh pada zamannya. Ini menurut saya ini adalah bukti-bukti sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Betul. Nah, menurut Cak Islah sendiri berkaitan dengan radikalisme sekarang dan radikal itu sendiri. Nah, seperti apa, Cak? Karena kalau saya melihat di pandangan masyarakat sekarang soal radikalisme itu atau radikal itu konotasinya negatif. Menurut Cak Islah sendiri seperti apa? Ya, kalau radikal sendiri kan semua kita sepakat ya bahwa radikal itu tidak selalu negatif. Ya, radix akar. Jadi kalau kita belajar filsafat pun sebenarnya kita dituntut untuk radikal, mendalam gitu, mempelajari itu mendalam, kembali kepada ruhnya dan sebagainya. Ini kan, tapi ketika radikalisme ada ismenya di situ, ini cenderung ideologis memang. Banyak sekali para akademisi seperti Daniel Kohler, Elena Gruening, Scott Atran, Farah Pendit, termasuk salah seorang moderat dari Islam, yaitu Syekh Usama Said Al-Azhari. Dia guru besar dari Al-Azhar Mesir, membuat sebuah kitab namanya Al-Haq Al-Mubin. Dia merumuskan bagaimana radikalisme itu kemudian menunggangi agama-agama dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang harus kita pahami bahwa memang negara kita pun tidak menempatkan kata radikalisme itu dalam berbagai nomenklatur. Mulai dari Undang-Undang Teror nomor 15 2003, Undang-Undang Penanganan Teror nomor 9 2010, Undang-Undang Teror nomor 5 tahun 2018, Perpres nomor 21 dan sebagainya. Ini tidak menunjukkan kata radikalisme di situ. Pemerintah dalam hal ini negara hanya menempatkan kata ekstremisme yang menuju ke arah terorisme. Tapi pada prinsipnya adalah kita harus meyakini bahwa teror ini tidak berdiri di ruang hampa. Teror ini adalah output terakhir dari rangkaian-rangkaian yang terjadi. Awalnya dari intoleran, kemudian ada radikalisme, setelah radikalisme ekstremisme, setelah ekstremisme kemudian baru terorisme. Artinya kalau kita mau berbicara ekstrim dan teror, kita tidak bisa menafikan yang namanya radikalisme. Kita tidak bisa menafikan intoleran ketika kita berbicara radikalisme, karena awal dari semua aksi radikalisme, ekstremisme, terorisme ini semua diawali dari sikap-sikap intoleran, baik dalam keyakinan maupun dalam berbagai hal-hal intimasi sosial masyarakat. Menurut Cak Islah sendiri, di zamannya Bung Karno itu sendiri, apakah ada radikal atau radikalisme dalam dan ekstremisme dalam era masa lalu, era dan saat ini? Ya, terus terang kalau kita mau berbicara tentang ekstremisme ya atau radikalisme gitu, kalau kita berbicara prakemerdekaan misalnya, prakemerdekaan ini kan justru pejuang-pejuang yang ingin memerdekakan diri yang melawan penjajah Belanda itu kan sebenarnya dianggap ekstremisme juga, dianggap radikalisme juga oleh Belanda waktu itu. Tapi setelah kemerdekaan kemudian kan kita musuhnya bergeser gitu, bukan lagi penjajah. Memang di situ ada berbagai gerakan-gerakan komunisme yang melakukan pemberontakan pertama seperti di Madiun pada tahun 1948 pasca kemerdekaan. Kita belum berbicara soal negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Kartosuwiryo di Tasikmalaya. Hanya hitungan bulan setelah kita merdeka. Ini adalah gerakan-gerakan radikalisme, ekstremisme awal dengan berbagai kepentingan politiknya masing-masing. Artinya ini adalah godaannya Bung Karno sejak awal ya. Kalau kita perhatikan Kartosuwiryo misalnya, dia ini kan seorang pejuang juga, dia penanda tangan Sumpah Pemuda. Tapi karena dia merasa kecewa karena mungkin tidak setelah kemerdekaan ternyata jabatan yang ditawarkan oleh Bung Karno tidak sesuai ekspektasinya ya, kemudian dia berubah pikiran dan kemudian dia harus memerangi bangsanya sendiri. Nah, ini adalah satu pola-pola dari kelompok radikal ekstrim dan teror yang memang kemudian menjadi berbagai gerakan-gerakan serupa setelah itu sampai hari ini. Cuma memang ideologinya yang berbeda. Kalau dulu Kartosuwiryo itu ingin bisa jadi dia ingin menguasai negara ini,
dia merasa kecewa dengan perjuangan yang melelahkan, tapi kemudian dia mungkin dia merasa di luar ekspektasi, ditambah dengan gerakan komunis, pemberontakan komunisme di Madiun yang mereka mungkin berharap bahwa setelah merdeka Indonesia harus menjadi negara komunisme, karena memang pada saat itu ideologi yang paling populer itu komunisme sejak revolusi Bolshevik beberapa tahun sebelumnya memang. Nah, ini gerakan-gerakan seperti Tan Malaka, dan kemudian Mao Zedong dan sebagainya, Ho Chi Minh di Vietnam, ini kan memang begitu sedang hebat-hebatnya ketika itu ya, gerakan komunisme internasional sedang itu, Komintern itu ya lagi populer lah. Nah, otomatis kelompok-kelompok penggoda yang ingin memberangus Pancasila dan ingin menguasai negara ini memang dari kelompok kiri dan juga kanan. Ada gerakan-gerakan DITII misalnya Andi Aziz di Makassar, atau Kahar Muzakar di Kalimantan Selatan. Ini semua adalah gerakan-gerakan ekstrim yang kemudian menggoda masa jabatan Bung Karno. Belum kita berbicara tentang di ujung-ujung masa kepemimpinan Bung Karno. Banyak sekali godaan itu, karena ya selayaknya sebuah negara yang baru merdeka memang sedang mencari bentuk, dan ini bukan pekerjaan mudah. Artinya kalau kemudian Bung Karno ketika itu berusaha akomodatif terhadap berbagai kelompok-kelompok yang sebenarnya ingin merongrong kekuasaan dia dan juga ingin merongrong negara ini memang bisa dikatakan masuk akal lah ya. Jadi, dan kalau kemudian Bung Karno tidak begitu perfect menyelesaikan semua itu, ya namanya juga negara yang baru terbentuk dengan situasi keuangan, situasi yang serba masih labil, vulnerable, kerentanan dan sebagainya. Saya kira untuk ukuran hari ini Bung Karno itu masterpiece buat negara ini menurut saya, dengan berbagai godaan, dengan berbagai ancaman, dengan berbagai situasi yang bisa kita tahu sendiri kan. Artinya setelah kemerdekaan itu tidak kemudian euforia kemerdekaan ini diwujudkan dalam bentuk giroh-giroh kebangsaan. Masing-masing pihak masih ada aja orang yang ingin menguasai negara ini sesuai kepentingannya dia dan sebagainya. Terus Cak, menarik nih, tadi apakah ada pergerakan nasional itu tadi yang diinisiasi oleh Kartosuwiryo, terus kemudian Kahar Muzakar, apakah itu ada pengaruh radikalisme internasional dari luar? Ya, saya kira ketika itu memang ya seperti yang saya katakan, memang ideologinya itu dari kanan dan kiri. Ketika itu Bung Karno kan memang dikepung, sehingga akhirnya nanti ada konsep seperti Nasakom dan sebagainya. Itu adalah bagian dari bagaimana Bung Karno itu ingin menyatukan semua yang berbeda itu menjadi satu kekuatan yang utuh dalam satu negara kesatuan. Dan Bung Karno tahu persis bahwa Pancasila ini adalah salah satu filosofi dasar dari negara yang memang harus betul-betul dijaga gitu, Bhinneka Tunggal Ika-nya. Karena saya yakin juga Bung Karno pernah dibuang ke sana, dibuang kemari, pernah sampai ke ujung-ujung sana, sampai ke Bengkulu dan sebagainya. Ini kan Bung Karno bisa merasakan bahwa negara ini betul-betul satu negara yang bineka, yang semuanya harus disatukan oleh satu entitas yang utuh dalam satu pilar utama yang bernama Pancasila. Dan kalau kita mau berbicara tentang dalam konsep bernegara, ya justru negara-negara yang kemudian gagal hari ini, kalau kita perhatikan seperti Yugoslavia yang kemudian pecah menjadi 7 negara, menjadi Montenegro, Serbia, Bosnia, Slovenia dan sebagainya, itu kan karena mereka tidak punya satu tonggak utama seperti Pancasila yang kita punya hari ini. Satu pegangan yang bisa menjadi perekat dari semua. Arah. Ya, artinya gini, kalau di negara kita ini kan semuanya berbeda-beda ini. Agama berbeda, suku berbeda. Nah, otomatis kalau kita mau berbicara tentang primordial yang banyak macamnya, pasti di antara sekat-sekat primordial itu pasti ada tembok-tembok yang dibangun. Nah, Bung Karno ketika itu sudah berpikir bagaimana caranya saya harus membangun jembatan di antara semua sekat-sekat itu. Nah, itulah yang kita rasakan hari ini. Jembatan yang dibangun Bung Karno itulah yang hari ini menjadi penghubung dari berbagai perbedaan itu. Nah, negara-negara yang gagal hari ini yang kemudian terpecah belah itu, mereka gagal ketika membangun jembatan. Mereka hanya berhasil ketika membangun tembok. Jembatan untuk mencapai. Ya, untuk bisa menghubungkan masing-masing sekat ini. Nah, ini Bung Karno berhasil di situ. Nah, inilah yang kita rasakan hari ini sebenarnya, yang kemudian berusaha dirusak oleh berbagai ideologi baru, ideologi transnasional yang berusaha ingin memecah belah kembali apa yang sudah dirajut, sudah dirangkum oleh Bung Karno ketika itu, dan hari ini berusaha dipecah-pecah lagi.